Nah, karena itu saya akan mengulang sesuatu yang mungkin tidak terlalu sulit, teorinya tidak terlalu sulit, tapi prakteknya saya sendiri juga kadang-kadang setelah belajar begini baru sadar bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang keliru sebenarnya yang saya lakukan juga. Ya. Nah, marilah kita sama-sama belajar dari apa yang sudah pernah saya dengarkan atau saya pelajari. Ya, jadi kusala kamapata, kusala itu kan kebaikan ya kan. Jadi kebaikan, karma kebaikan yang menimbulkan jalan. Nah, ini sebenarnya yang lebih tepat itu yang akan saya terangkan adalah akusala. Jadi hal-hal buruk yang akan menimbulkan jalan ke alam menderita. Ya, pata ini jalan. Kemarin saya salah tulis juga. Pata itu double T ternyata, kemarin saya salah. Tapi yang benar ini pata jalan. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya yang saya terangkan ini tentang aku salah. Tapi Bapak Ibu bisa membaliknya sehingga menjadi kusala, sehingga Bapak Ibu akan memahami bahwa kalau untuk mendapatkan karma baik dan terlahir di alam yang bahagia, ya berarti kita harus belajar kebalikan daripada aku salah yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, jadi sebenarnya aku salah kamapata itu yang 4 itu ada di Pancasila Buddhis. Bapak Ibu saya kira sudah mengerti, ya sudah paham. Jadi yang pertama itu ya panatipata, ya ini termasuk akusala kama yang bisa menimbulkan kelahiran di alam menderita, ya panatipata. Kemudian yang kedua itu adalah adinadana, ya mengambil barang milik orang lain, itu juga bisa menimbulkan kelahiran di alam menderita. Kemudian yang ketiga itu kamesu micacara, ya. Jadi penghidupan yang salah gitu, berkaitan dengan suami istri. Nah, itu juga bisa menimbulkan kelahiran di alam menderita. Dan kemudian yang keempat adalah musawada, ya. Jadi musawada ini juga akan menimbulkan bisa terlahir di alam yang menderita, ya. Jadi 4 hal ini saya kira saya nggak perlu bahas karena Bapak Ibu sudah terlalu sering mungkin untuk belajar masalah ini. Yang pada intinya berat ringannya ya tergantung dari beratnya perbuatan yang dilakukan, termasuk sasaran yang menjadi kalau misalnya membunuh ya membunuh arahat dengan membunuh binatang ya jelas berbeda akibatnya, kan begitu. Terus kemudian juga tergantung dari cetana dan lain sebagainya. Ada 5 faktor kan biasanya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sila. Nah, yang berikutnya ini yang akan kita diskusikan bersama-sama, ya. Jadi yang pertama itu yang kelima berarti ya. Tadi kan 4 ya. Ini kan ada 10. Jadi yang kelima itu adalah pisuna waca. Ya. Jadi mungkin bisa dituliskan artinya Saudara Garlan, yaitu artinya tidak berlidah bercabang atau mengadu domba. Jadi pisuna waca ini pemahamannya adalah ada upaya dari seseorang untuk menghancurkan atau melumatkan persahabatan atau pertemanan. Ya.
Jadi upaya untuk menghancurkan persahabatan atau pertemanan dari seseorang. Ya. Jadi bisa diistilahkan juga memecah belah. Ya, memecah belah yang biasanya diawali dengan adanya keinginan. Ya, kadang-kadang namanya kita memecah belah itu kan biasanya ada keinginan misalnya A dan B begitu, kadang-kadang kita kan ingin mencari perhatian kepada si A misalnya, maka menceritakan kejelekan si B. Nah, jadi ada keinginan untuk dicintai dari si A. Nah, itu termasuk memecah belah. Nah, kemudian bisa juga karena memang ada unsur supaya mengadu domba. Ada unsur kesengajaan untuk mengadu domba. Tapi bisa juga karena ingin dicintai oleh salah satu yang diadu domba. Begitu. Lah faktornya itu ya pertama ada upaya, kemudian upaya tersebut dipahami. Nah, setelah dipahami maka kalau yang diadu domba itu tidak berhasil, maka tidak akan menjadi kama buruk. Tetapi kalau berhasil akan menjadi kama buruk. Nah, itu. Kalau kita baca dari suta, di salah satu suta yang namanya Patama Niraya Saga Suta. Jadi berlidah percaya, ini kata-kata yang ada di suta ya. Tadi sebenarnya saya share di grup umat kalau Bapak Ibu mau baca. Patama Niraya Saga Suta itu oleh Biku Bante Sujato itu diterjemahkan bahwa ia berlidah bercabang, mendengar di sini, cerita di sana. Mendengar di sana, cerita di sini untuk memecah belah. Ia gemar, bergembira, menyenangi perselisihan. Nah, itu yang ada di salah satu di suta di Anguttara Nikaya. Ya. Nah, jadi Pisunawaca ini intinya adalah memecah belah, ya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau yang kita gunakan untuk memecah belah itu adalah kata-kata yang benar, atau kata-kata cerita tersebut adalah cerita yang bohong. Nah, kalau dia ceritanya bohong, kemudian kita gunakan untuk memecah belah, dia mendapatkan dua kama buruk. Yang pertama adalah kebohongan, yang kedua adalah niat untuk memecah belah. Tapi kalau kata-katanya itu cerita yang dia ceritakan itu adalah cerita yang benar, maka dia masuknya ke Pisunawaca. Ya. Jadi ada dua faktor. Kalau ceritanya itu malah cerita yang tidak benar. Kemudian kalau ditinjau dari berat ringannya, maka tergantung dari yang dipecah belah. Kalau yang dipecah belah itu teman-teman kita itu menjalankan sila, bahkan mungkin orang-orang yang berlatih khusus, mungkin biku begitu, kita menceritakan kebohongan kepada biku yang lain, yaitu karma buruknya akan lebih berat dibandingkan dengan teman-teman kita yang tidak menjalankan sila. Dan ketika ini dilakukan dengan sangat serius, maka di dalam suta itu akan disampaikan bahwa pasti akan langsung meluncur ke alam neraka. Karena di suta Anguttara Nikaya ini kan judulnya aja kan surga dan neraka. Patama Niraya Saga Suta ini kan surga dan neraka. Ya. Jadi itu yang kelima. Kemudian faktor yang keenam yaitu parusawaca. Nah, jadi parusawaca ini makian, umpatan, kemudian termasuk juga omong kasar. Ya.
Nah, kalau di Suta itu dikatakan ia yang berucap kasar, kemudian ia yang berucap keras, menimbulkan kegalauan, menyinggung, melecehkan dan sebagainya, itu yang dimaksud dengan parusa waca. Ya. Nah, jadi ada 3 faktor yang menyebabkan suatu perkataan itu dikatakan ucapan yang kasar. Yang pertama itu biasanya dilakukan dengan kemarahan. Jadi faktor yang pertama adalah kalau diucapkan dengan marah. Kemudian ya ada yang mendengarkan atau ada yang menerima umpatan tersebut atau makian atau cacian tersebut. Dan yang ketiga ya yang bersangkutan merasa tersinggung atau merasa galau atau merasa tidak nyaman dengan umpatan, kata-kata dan makian tersebut. Nah, ini adalah parusa waca. Kemudian bagaimana dengan kadang-kadang kita sebagai orang tua atau mungkin guru, begitu juga kadang-kadang melakukan marah ya, tapi marahnya kan untuk mendidik. Nah, ini menurut penjelasan daripada kata-kata itu tidak termasuk. Jadi baik guru ataupun orang tua yang tujuannya untuk mendidik anak, menakut-nakutin anak, itu tidak termasuk di dalam parusa waca. Ini yang benar-benar bertujuan untuk ya memaki, mengumpat, kemudian berkata-kata kasar yang bisa menyinggung orang lain. Ini yang disebut dengan parusa waca. Dan untuk kelas yang berat, maka otomatis kita akan meluncur ke alam neraka. Ya, jadi bukan hanya sila, bukan hanya pelanggaran sila. Jadi di sini justru saya juga belajar bukan hanya pelanggaran sila yang menyebabkan kita bisa jatuh ke alam menderita. Ya, termasuk kata-kata juga itu bisa menyebabkan kita terlahir di alam menderita. Jadi kalau yang 3 pertama tadi itu istilahnya panatipata, kemudian adinadana dan kamesumicajara itu adalah kama yang akan ditimbulkan oleh perbuatan dari tubuh, ya kan? Nah, yang kedua ini mulai dari musawada, kemudian pisuna waca, terus kemudian kata-kata kasar tadi atau parusa waca, dan yang ketiga ini adalah sampah palapa. Ini adalah perbuatan buruk yang dilakukan melalui ucapan, ya. Dan nanti 3 yang terakhir itu hanya melalui pikiran. Ya, nanti saya jelaskan juga, ya. Nah, jadi yang ke-7 sekarang kita adalah sampah palapa. Jadi sampah palapa ini adalah sebenarnya terserap menjadi bahasa Indonesia itu menjadi sampah itu sebenarnya, sampah palapa. Ya. Jadi sesuatu yang kata-kata, segala sesuatu yang merusak kesejahteraan atau kebahagiaan. Jadi sebenarnya lebih gampangnya itu ucapan kosong. Ya. Ucapan aneka macam yang tidak ada artinya, tidak bermakna. Tidak bermakna dalam hal ini bukan enggak ada artinya, tapi maksudnya enggak ada gunanya. Gosip, ya. Jadi ini termasuk gosip, itu sampah palapa, ya. Ya mungkin tentang sejarah, kemudian tentang masa lalu. Kalau di Suta dikatakan tentang raja, kalau sekarang ya tentang pemerintahan, ya kan. Kemudian juga ya politik, kemudian tentang artis, bintang film dan lain sebagainya. Ini termasuk sampah palapa. Kalau enggak salah beberapa waktu yang lalu waktu saya mengisi Dhammadesana di sini, saya juga pernah menampilkan ada 32 ucapan atau kata-kata yang tidak bermanfaat.
Nah ini termasuk di sampah palapa sebenarnya. Ya. Kemudian ya itu intinya adalah ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak bermakna. Nah kemudian ucapan ini kadang-kadang kan sama juga, bisa betul, ya kan? Ya misalnya kita ngomongin tentang kejadian yang biasanya sering kita dengarkan kalau di media itu ya mengenai kejahatan biasanya ya. Mungkin pembunuhan atau hal-hal yang buruk begitu biasanya kan ditulis di koran atau di media. Nah itu kadang-kadang kita tertarik untuk itu kan berarti kebenaran, ya kan. Nah tapi kebenaran itu kan tidak bermanfaat, ya kan, malah mengganggu kekotoran batin kita. Nah kedua ada yang sebenarnya kata-kata itu salah, ya kan. Jadi menceritakan hal-hal yang salah, lah itu lebih tidak bermanfaat lagi, kan begitu. Nah jadi dan sampah palapa ini bukan hanya ya termasuk yang tadi juga itu bukan hanya melalui ucapan, tapi kan bisa juga karena pada waktu itu memang bahasa tulis belum dikenal, maka sebenarnya termasuk juga kalau kita tulis, ya kan, kita menulis gitu. Apalagi zaman sekarang kan kita sering upload di status atau di sosial media begitu, ya kan. Nah kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak berguna, ya itu bisa termasuk sampah palapa. Dan kalau itu cukup berat, maka kita bisa meluncur langsung ke alam neraka. Lumayan, cuma ngomong kosong aja bisa meluncur ke alam neraka. Ya kan, kadang-kadang kan kita nggak sadar gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita sering nonton hal-hal yang ya dikatakan di sini sampah palapa itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya kenapa? Karena nanti kita ikut menjudge, ya kan, ikut beropini gitu loh. Atau bahkan ikut menceritakan kepada teman kita. Nah kalau kita ceritanya niatnya yang tidak betul, ya bisa menyebabkan kita terlahir di alam menderita. Menurut sutanya gimana ini? Menurut suta ini suta yang tadi ya, Patama Niraya Saga Suta, ia yang omong kosong, ia yang mengeluarkan kata-kata bukan pada waktunya, tidak sesuai dengan kenyataan, bukan dhamma atau winaya, tidak bermanfaat, tidak layak, tidak beralasan, tidak berujung pangkal. Nah itulah yang dikatakan sampah palapa. Ya. Nah itu sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ya jadi 3 hal tadi, parusa waca, pisuna waca, sama yang terakhir sampah palapa. Ini adalah 3 yang melalui ucapan yang bisa menyebabkan kita terlahir di alam menderita. Termasuk aku salah kama. Nah yang berikutnya ini lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena ini kalau tadi kan lewat tubuh jelas kelihatan, ya kan. Kita membunuh kan berarti kelihatan, actionnya kelihatan, ya kan. Kita menipu juga ada kecenderungan untuk mudah diketahui. Kemudian lewat ucapan juga mungkin lebih mudah dideteksi. Tapi kalau melalui pikiran, wah ini lebih berat lagi, ya, resikonya lebih berat. Jadi yang ke-8 ini adalah abija. Jadi abija ini pengertiannya adalah
keserakahan atau keinginan atas kesuksesan orang lain atau harta orang lain untuk didapatkan. Ya. Jadi hanya keserakahan atau keinginan saja atas kesuksesan orang lain atau harta orang lain, ini sudah menimbulkan kama buruk. Ya. Ini kan dalam pikiran. Terucap aja enggak, baru mikir sendiri ini. Jadi yang tahu ya cuman diri sendiri. Nah, ini yang cukup bahaya juga. Ya. Di dalam Sutta Patama Niraya Saga Sutta, ia yang menembakkan harta dan sarana hidup pihak lain, semoga milik pihak lain itu menjadi milik saya. Nah, inilah yang dikatakan dengan abija. Ya. Jadi ia yang menambahkan harta dan sarana hidup pihak lain menjadi milik kita, milik saya. Nah, jadi faktornya cuma dua. Faktor yang membuat hal ini menjadi abija itu cuma dua. Ada barang milik orang lain atau kesuksesan orang lain, kemudian kita menginginkan atau memikirkan aja. Nah, cuma dua faktor ini saja menyebabkan kita bisa membuat kesalahan. Ya, ini sangat halus sekali ini saya kira. Jadi keserakahan yang kuat itu akan menyebabkan kita langsung terjun bebas ke alam yang menderita. Ya, baru mikir ini. Nah, ini juga perlu kita hati-hati bahwa ternyata kama buruk dari berpikir ini memungkinkan kita untuk terlahir di alam yang menderita. Ya, sederhana ya. Jadi hanya menginginkan barang milik orang lain, dan kalau itu itu cukup kuat, keinginannya cukup kuat, ini belum mengambil ini, karena baru di pikiran. Nah, ini sudah bisa menyebabkan terlahir di alam menderita. Kemudian yang ke-9 itu biapada. Jadi dalam sutta ini dikatakan biapada itu adalah ia yang berniat jahat hatinya dipenuhi dengan kebejatan Nah, nggak kebaca tulisan saya sendiri. Ya, jadi intinya adalah biapada ini adalah keinginan jahat. Jadi apabila keinginan jahat itu muncul di dalam pikiran kita, maka pikiran itu akan berontak, ya. Pikiran itu menjadi niat untuk tidak baik. Muncul pikiran jahat atau muncul pemberontakan di dalam pikiran kita. Nah, inilah yang dikatakan sebagai biapada. Ya, lebih mengarahnya kepada istilahnya dosa ya. Jadi dosa ini kan kebencian. Nah, ini sebenarnya karena kebencian maka muncul keinginan jahat. Tapi kalau kebencian itu sifatnya biasa, itu tidak akan langsung menyebabkan kita untuk terlahir di alam menderita. Tetapi kalau kebencian itu mengharapkan orang lain celaka, mengharapkan orang lain mati misalnya, dan mengharapkan makhluk lain menderita, makhluk lain berarti termasuk juga binatang. Jadi di dalam sutanya dikatakan bahwa kebencian yang mengharapkan makhluk lain celaka, makhluk lain menderita, makhluk lain mati. Jadi ini tidak terlepas dari binatang juga kalau demikian.
Nah ini yang saya katakan tadi, kalau kita sering menonton katakanlah berita kriminal, ini berbahayanya kan justru di sini. Kadang-kadang kita ikut menghakimi. Ya kan, ketika baca sesuatu, ini dia salah. Rasain kamu nanti dihukum. Mati aja kamu. Nah, ternyata kalau menurut Buddhisme, menurut Sang Buddha, nah kata-kata memati-matikan orang ini bisa membuat kita meluncur ke alam menderita. Ya, sangat sederhana, ya kan, kadang-kadang kita nggak menyadari. Ya mungkin termasuk saya kadang-kadang nggak sadar begitu loh. Ya kan. Ketika mendengar sesuatu yang tidak baik, sesuatu kejahatan, kadang-kadang kita ikut menghakimi, ikut terpancing kan. Wah kasihan yang ini, korbannya kasihan, kalau bisa yang melakukan dihukum seberat-beratnya, dimatikan. Wah, dah begitu kita punya, atau kadang-kadang binatang ya, kan kadang-kadang kita membunuh binatang. Kalau dulu saya belum kenal Dhamma kan, kalau bisa, dah dengan sepenuh hati kan, mati kamu itu. Nah, ketika kita berniat seperti itu, ya dulu nggak tahu kan begitu, tapi ya sekarang tahu kan kita takut, ya kan, hanya gara-gara mikir begitu aja. Ini dalam pikiran kan, hanya dalam pikiran aja kita sudah menimbulkan karma buruk yang luar biasa kalau menurut Sang Buddha. Nah ini kita perlu hati-hati, perlu waspada. Makanya Sang Buddha itu mengajari kita untuk sati itu ya seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau dulu kita kan katakanlah nyamuk aja lah yang sederhana ya kan, refleks kan. Kalau dulu sebelum kita kenal Buddha Dhamma kan, ketika ada nyamuk menggigit kan kita refleks, atau ada semut lewat kan kita refleks, langsung mati. Tapi karena kita sekarang sudah mulai punya sati, mulai punya perhatian, apalagi kita sering berlatih pengembangan batin, ya kan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia kan gitu kan. Pengembangan batin yang kita lakukan kan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, bukan. Tapi kita kan berlatih untuk bagaimana kita mencintai makhluk lain dan sebagainya, ya kan. Nah, maka ketika kita melihat binatang yang mengganggu kita atau orang yang mengganggu kita, maka otomatis kita akan sadar lebih dulu. Sebelum mati, oh ya nggak boleh. Oh ya jangan, kasihan kan begitu. Kenapa? Karena di pikiran kita pengembangan batin kita sudah mulai meningkat. Kita sudah selalu menggaungkan di dalam pikiran kita bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua satwa berbahagia kan begitu. Nah, jadi kita lebih sadar, itu gunanya sati atau gunanya pengembangan batin, saya kira di situ. Dan ini sangat terasa sekali. Coba Bapak Ibu sotihontu aja. Kalau Bapak Ibu benar-benar ketika mengucapkan sotihontu itu, semoga Anda berbahagia, semoga Anda sehat dan sejahtera, itu auranya sangat lumayan, ya. Jadi bukan hanya sekedar anjali kemudian sotihontu begitu, sotihotu, tapi benar-benar kita lihat orangnya, kemudian kita ya semoga Anda sehat dan sejahtera. Itu auranya sangat berbeda. Dan itu ketemu musuh juga kayaknya kita turun, gitu, ya. Jadi itu tadi selain abijja tadi ya, abijja itu menginginkan barang milik orang lain, kemudian biapada ini menginginkan kejahatan, ya. Jadi ingin membuat orang lain celaka, menderita dan mati. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah micca diti. Micca diti ini adalah pandangan salah.
Ya. Minggu lalu itu saya kebetulan nggak hadir, tapi saya lihat topiknya kan tentang 62 pandangan salah, kalau nggak ini Pak Supri ya. Nggak tahu selesai atau enggak minggu lalu itu. Iya, setengah aja mungkin kurang jelas Mas Ian, karena sangat panjang. Nah, ya memang tidak semua 62 pandangan salah itu masuk di dalam hal yang menyebabkan terlahir di alam menderita. Ya. Nah, di sini dikatakan ada 3 sebenarnya yang menyebabkan terlahir di alam menderita. Jadi salah pandangan. Jadi pandangan salah itu saya rangkum di sini ada 3 yang menyebabkan bisa terlahir di alam neraka. Ya khususnya mengenai hukum kama, sebab dan akibat, kama dan wipaka. Yang pertama adalah natika diti. Ya. Jadi kalau kita percaya tidak ada hasil atau wipaka, tidak ada hasil atau wipaka dari segala sesuatu yang kita lakukan, itu yang akan menyebabkan kita langsung terlahir di alam niraya. Ya. Nah, di dalam sutanya ini suta itu tadi apa? Patama Niraya Saga Suta. Saya terjemahkan atau saya bacakan seperti ini. Ia yang berpandangan salah, ia yang memiliki pandangan yang jungkir balik, tidak ada pemberian. Ya maksudnya tidak ada akibat dari kita berdana gitu loh. Tidak ada pemberian, tidak ada persembahan, tidak ada sajian, tidak ada buah akibat dari perbuatan tersebut. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan buruk, tidak ada dunia ini, tidak ada dunia sana, tidak ada ibu. Maksudnya tidak ada kebaikan yang dilakukan untuk ibu, nggak ada manfaatnya begitu. Tidak ada ayah, terus tidak ada juga orang suci, tidak ada brahmana. Nah maka akibat daripada pandangan-pandangan seperti itu akan tercampak ke alam niraya atau neraka. Ya. Jadi saya ulang sedikit atau saya berikan penjelasan sedikit. Natika diti ini tidak ada hasil atau wipaka dari berdana. Jadi kalau kita berdana nggak ada hasilnya. Tidak ada hasil dari niat persembahan besar. Tidak ada hasil dari niat persembahan kecil. Kemudian tidak ada hasil atau akibat dari melakukan perbuatan baik, tidak ada akibat dari melakukan perbuatan buruk, kemudian juga tidak ada kehidupan sebelum ini, tidak ada juga kehidupan sesudah ini, tidak ada manfaat melayani orang tua kita, tidak ada manfaat melayani ibu dan bapak. Terus kemudian tidak ada kelahiran spontan, opapitika. Tidak percaya ada pertapa atau para brahmana yang bisa mengembangkan batin dan bisa melihat kehidupan beliau sendiri, kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi apabila kita tidak mempercayai hal-hal ini, maka inilah yang termasuk ya bisa terlahir di alam menderita. Nah, makanya kalau kita ya sebenarnya kalau kita dengarkan pendapat umum di masyarakat, ya kan? Banyak orang-orang di masyarakat yang berpandangan seperti ini. Nah,
kalau kita cermati apa yang disampaikan di dalam sutta ini, maka ya sangat berbahaya sekali masyarakat yang berpandangan semacam ini. Ini hanya ada di dalam pikiran kan, ini tadi masih termasuk pandangan salah, begitu. Ya, jadi terlalu banyak mendengar pandangan salah yang berada di masyarakat. Kalau Anda cermati, kalau Anda resapi, sangat berbahaya. Makanya gunanya kita belajar kan begini. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu bahwa pandangan salah itu dianggap biasa, ya kan? Bahkan kadang-kadang kita karena faktor toleransi, kadang-kadang kita ikut-ikutan. Ya nggak apa-apalah, toleransi kita ya kan. Semua agama sama baiknya, semua keyakinan sama baiknya. Nah, kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu termasuk pandangan salah, ya, sangat berbahaya sekali. Jadi itu tadi pandangan salah yang menyebabkan bisa terlahir di alam menderita, natika ditik. Jadi tidak ada hasil atau wipaka dari semua perbuatan. Ya tentunya kebalikannya juga begitu kan, begitu. Karena ini tidak ada hasil, maka karena kita tidak percaya hasil, maka kita tidak percaya juga terhadap sebab. Ya, jadi sebab ini istilahnya ahetuka ditik. Hetu itu kan akar. Jadi tidak ada akar, tidak percaya adanya sebab. Jadi segala sesuatu yang kita alami ini, kita tidak mempercayai bahwa itu sebenarnya ada sebabnya. Ya, tidak percaya adanya sebab. Kemudian tidak percaya juga bahwa manusia ini mempunyai kekotoran batin. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan tentang kekotoran batin. Nah, itu kita tidak percaya. Karena tidak percaya ada kekotoran batin, maka tidak percaya juga bahwa kekotoran batin tersebut dapat dimurnikan. Ya kenapa? Ya karena memang hanya Sang Buddha Guru Agung kita yang mengajarkan pemurnian kotoran batin. Kalau kita belajar secara umum di sekolah atau di masyarakat, yang namanya kekotoran batin itu justru bukan sesuatu yang penting. Bahkan kesalahan kita juga bisa dihapuskan. Tetapi kalau kita belajar dari Guru Agung kita, maka kalau kita tidak percaya adanya makhluk yang bisa mencapai kesucian, yang artinya bisa kekotoran batin itu bisa dikurangi dan bisa dimurnikan, ya kita justru merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita bisa terlahir di alam niraya. Ya, karena semuanya itu menurut Guru Agung kita adalah ada penyebabnya. Kekotoran batin itu kan penyebabnya udah jelas loba, dosa dan moha. Ya, loba itu keserakahan, dosa kebencian, dan moha itu kebodohan batin. Jadi kebodohan batin ini ya contohnya kalau kita nggak mau belajar, ya contohnya kalau dikasih tahu atau Sang Buddha mengatakan bahwa niat jahat itu bisa masuk niraya, masuk neraka, kita nggak percaya, nah itulah yang dikatakan kebodohan batin. Jadi bukan kebodohan karena kita nggak pintar dagang atau nggak pintar sekolah, bukan. Dagang bisa lebih pintar, kerja bisa pintar, tapi kalau batinnya nggak mau belajar dari Sang Buddha, tetap termasuk kebodohan. Ya, jadi ada akar penyebab, ada pengkondisi bahwa makhluk di dunia ini punya kekotoran batin atau asawa. Ya, terus tidak percaya bahwa makhluk itu bisa disucikan. Itu yang kedua.
pandangan salah yang kedua yang bisa menyebabkan terlahir di alam niraya. Kemudian yang ketiga itu akiriyaditi. Jadi kiriya di sini artinya adalah tindakan atau aksi. Ya. Jadi tidak ada kebajikan atau ketidakbajikan. Jadi mereka ini menganggap bahwa karma baik itu tidak ada. Karma buruk juga tidak ada. Jadi apa yang dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain, katakanlah menyuruh orang lain untuk mencuri atau membunuh, itu tidak termasuk kejahatan yang dilakukan. Tindakan apapun baik atau buruk tidak ada. Kejahatan dan kebaikan itu tidak ada. Ini namanya akiriyaditi. Jadi seseorang yang menolak atau percaya bahwa wipaka tidak ada, maka bisa menyebabkan seseorang ini bisa terlahir di alam niraya. Nah memang ya tergantung dari kekuatannya ya. Cuman kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang berpandangan salah, maka itu kan akan menguat di dalam pikiran kita. Akan menjadi sesuatu yang sangat melekat di dalam pikiran kita sehingga bisa menyebabkan terlahir di alam niraya. Kalau hanya sebatas mungkin sekali pandangan atau kayak kita dulu kan mungkin juga punya pandangan semacam itu. Sebelum kita mengenal Buddha Dhamma kan juga punya pandangan-pandangan semacam itu. Yaitu tidak termasuk karena tidak benar-benar dihayati dan diresapin. Tapi kalau kita sering berdiskusi tentang hal-hal tersebut, bahwa kita tidak percaya tentang hukum karma, sebab dan akibat dan sebagainya, ya ini akan menyebabkan kita bisa terlahir di alam niraya secara sungguh-sungguh gitu. Ya itu jadi 10 akusala kama yang akan menyebabkan kita bisa terlahir di alam niraya. Ya, Bapak Ibu bisa baca lebih detail di sutanya. Ya salah satu suta ini sebenarnya pengetahuan ini dari beberapa suta sebenarnya. Cuman suta yang lebih mudah untuk Bapak Ibu cerna adalah suta yang tadi saya share di grup, yaitu tentang Patama Niraya Saga Suta. Ya, Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Cuman kadang-kadang memang yang namanya di suta itu karena kan bahasanya terjemahannya kadang-kadang juga terjemahannya itu kadang kurang karena diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu banyak yang kepotong-potong, kadang-kadang kita juga nggak paham. Makanya kadang-kadang kita perlu mendengar atau belajar dari beberapa sumber kalau mau tepat itu. Ya. Satu biku dengan satu biku itu berbeda juga. Uraiannya bisa beda karena pemahamannya kadang berbeda. Cuman pada intinya yang paling penting daripada 10 akusala kamapata ini adalah Bapak Ibu perlu lebih hati-hati ya, karena kalau selama ini kita hanya tahu Pancasila Buddhis, ternyata bukan hanya Pancasila Buddhis saja yang akan menyebabkan kita terlahir di alam niraya. Bisa dari ucapan, 3 ucapan tadi ya kan. Ucapan memecah belah, kemudian ucapan yang berbau sampah, sampah palapa, omong kosong dan sebagainya. Kemudian ucapan kasar, parusawaca itu juga bisa menyebabkan kita terlahir di alam niraya. Kemudian yang lebih dalam lagi, kalau itu adanya di pikiran, adanya di batin, hanya dengan membatin saja ternyata bisa menyebabkan kita terlahir di alam yang menderita. Ya ini kalau di batin ini jauh lebih halus, karena nggak ada yang tahu, cuman kita sendiri yang bisa memahami. Nah, karena itu sekali lagi
saya mengajak Bapak Ibu untuk meningkatkan sati, ya agar kita lebih sadar, lebih cepat, alarm kita itu lebih cepat muncul ketika kita punya sati. Ya, ya tiada lain Bapak Ibu harus belajar pengembangan batin supaya satinya meningkat. Kalau dengan ya, atau kalau sebelum pengembangan batin ya diskusi. Ayo kita berdiskusi, tanya jawab, saling melatih diri. Ya, saya kira sementara itu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau ingin memberikan pendapat. Nah, nanti dulu, yang lain dulu. Jangan dulu. Iya, Ci Ana. Coba dikasih mic, cukup nggak mic-nya? Ya, Namo Buddhaya Romo. Salah satu tadi pikiran kan menginginkan barang orang lain atau menginginkan milik orang lain. Kalau menginginkan, contohnya kan banyak ya sekarang kan wanita menginginkan suami orang lain, suami menginginkan wanita yang lain, itu termasuk perbuatan atau pikiran ya Romo? Iya, kalau baru menginginkan itu kan berarti masih di dalam pikiran, belum perbuatan kan begitu. Nah, kalau sudah terjadi namanya kamesumi cacara. Iya, termasuk tindakan tubuh gitu loh. Karena itu kan kama itu kan ada, tadi kan saya katakan ada 3, melalui badan jasmani kita, kemudian melalui ucapan dan melalui pikiran, kan begitu. Nah, jadi kalau kita baru menginginkan secara pikiran itu berarti ya masih belum tindakan. Tapi kan walaupun belum tindakan, belum dilakukan secara menggunakan ucapan dan perbuatan, tadi kan udah saya rangkumkan juga bahwa itu sangat berbahaya juga walaupun hanya melalui pikiran, ya kan. Yang pertama tadi abija, itu kan kita hanya menginginkan melalui pikiran. Faktornya hanya 2, yaitu ada orang yang memiliki, kemudian kita punya keinginan. Gampang sekali. Karena enggak tergantung siapa-siapa. Hanya kita sendiri yang tahu. Kan begitu. Bahkan mungkin kalau seperti tadi dikatakan, ya suami kita atau istri kita juga enggak tahu kadang-kadang. Ya kan, yang tahu kan diri sendiri. Ya kan, baru menginginkan aja. Itu milik orang lain. Terus kemudian kita punya keinginan, dan kalau keinginan, 2 keinginan dan keinginan itu sangat kuat, ya itu akan menyebabkan kita bisa terlahir di alam niraya, walaupun dalam tindakan kita nggak muncul gitu loh. Apalagi kalau kita munculkan dalam tindakan, ya udah komplit kan begitu. Karena kalau yang Pancasila Buddhis itu faktornya kan sampai 5, ya kan. Faktornya kan ada, katakanlah membunuh misalnya kan, ada makhluk yang hidup, kemudian ada niatnya, ya kan, ada niat. Kemudian ada actionnya, kemudian makhluknya itu mati, baru sempurna dikatakan bahwa kita melakukan pelanggaran panatipata, kan begitu. Tapi kalau di dalam pikiran itu cuma 2 faktornya, gampang sekali dan nggak terkontrol. Kalau kita nggak punya sati nggak terkontrol kok. Ya itu yang selama ini kita alami kan, nggak terkontrol. Ya termasuk saya, bukan hanya ini ya, termasuk saya juga kan nggak terkontrol kadang-kadang, nggak sadar begitu, satinya kurang, karena kita satinya lemah,
Ya udah mikir aja sembarang kan begitu. Mungkin ada lihat orang punya mobil bagus misalnya, kemudian ya saya kepingin begitu. Nah kalau kepinginnya dengan cara yang, dengan berpikirnya dengan cara yang tidak betul, ya berarti kama buruk kan begitu. Kalau berpikirnya termotivasi, oh saya harus lebih kerja lebih cerdas misalnya, ya lain lagi kan begitu. Gitu. Ini bahayanya, makanya Sang Buddha itu semua dari ajaran Sang Buddha itu intinya yang dilatih itu memang pikiran. Ya kan? Kita samadhi, kita pengembangan batin, itu tujuannya adalah untuk melatih pikiran. Supaya pikiran kita satinya itu cepat muncul. Karena kalau sati muncul ya begitu mau muncul kita sudah, oh salah ini. Itu gunanya sati di situ. Cuman kalau kita nggak punya sati, ya udah bebas pikiran kita. Iya kan? Ya ini sesuatu yang nggak mudah sih memang. Cuman kan harus kita renungkan sama-sama, harus kita pelajarin sama-sama. Supaya kita nggak terjerumus nantinya. Ataupun kalau terjerumus nggak nemen-nemen. Kayak kemarin waktu ini ya, waktu Puja Bakti Uposatha kemarin kan saya cerita tentang siapa kemarin? Supa Buddha. Iya, Supa Buddha itu walaupun dia terlahir di alam neraka, tapi kan cepat bangkit gitu. Cepat untuk tumimba lahir di alam manusia lagi. Walaupun kemarin saya ceritakan dampaknya adalah ibunya waktu melahirkan perutnya panas sekali. Karena lahir dari neraka langsung ke manusia itu ternyata ibunya kepanasan. Perutnya panas sekali. Karena yang lahir dari alam neraka. Iya kan? Makanya kalau kita punya anak yang mungkin dari, ya katakanlah dari alam-alam yang kurang baik begitu. Biasanya kan ibunya kesakitan, ya kan? Bisa nggak keluar-keluar, itu. Atau nanti anaknya juga biasanya cenderung nakal begitu, bandel atau gimana, bawaan. Tapi kalau yang lahir dari alam dewa ya lancar aja, set. Cuman supaya kita bisa punya anak yang dari alam dewa kan juga, ya kitanya harus seperti dewa dulu. Harus berperilaku seperti dewa baru punya anak yang seperti itu. Gitu. Ya. Nanti Kosikin keberatan saya jawabnya nggak bisa biasanya. Udah, jangan dulu Kosikin. Ada yang lain? Ya kita sharing aja. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa kan saya belajar lagi. Seneng saya. Kayak waktu itu ada yang tanya tentang Awalokiteswara itu siapa. Saya nggak bisa jawab. Tapi ya akhirnya saya belajar. Jadi bisa paham gitu sekarang. Awalokiteswara itu sebenarnya perwujudan daripada sifat-sifat Sang Buddha. Ya, saya kira ya. Kalau kita mau melanggar sila kedua nggak Bang? Soalnya kalau nggak diambil kan sayang. Iya. Kan kalau kita baca silanya, menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Gitu kan? Coba terjemahan bakunya seperti apa? Coba dibaca dulu.
supaya nggak salah juga saya menerjemahkan. Ya ini penting. Hah? Iya coba dibaca dulu. Adinadana Weramanisika. Iya, berarti kita melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Gitu. Ya, jadi ya kalau nemu di jalan kan nggak ada yang memberi. Logikanya kan begitu. Iya kan? Ya, memang tidak termasuk mencuri sih tidak. Tidak 100% mencuri gitu. Tapi kan itu bukan hak milik kita. Bukan milik kita. Jadi ya sebaiknya dihindari kalau kita mau ini. Kenapa sayang? Bukan milik kita kok. Enggak usah disayangkan. Bukan punya kita. Ya kan? Jadi enggak perlu disayangkan. Ya sudah. Ya itu pandangan salah nanti. Ya kan? Kalau lari ke situ jadi pandangan salah gitu loh. Karena tujuannya itu kan mengurangi keserakahan kita. Tujuan daripada itu kan mengurangi keserakahan kita sebenarnya. Ya kan? Sesuatu yang bukan milik kita itu ya kalau bisa dihindari itu karena akan menambah keserakahan. Gitu. Ya. Jadi enggak termasuk, menurut saya enggak termasuk sih. Enggak termasuk rezeki juga enggak kalau menurut saya. Karena lah kalau dibantu diamankan boleh, silahkan, ya kan? Ya enggak, ya sudah kita lepas saja. Kita lepas saja. Kita danakan aja, kita titipkan aja. Ya kan? Kita titipkan ke orang terdekat atau siapa, ya kan? Nah kan banyak cerita itu, bahkan kalau sedikit mungkin kita titipkan, kalau banyak gimana? Karena banyak cerita itu, ada yang supir taksi nemu sampai puluhan juta begitu, coba kalau dia nggak jujur gimana? Kalau dia menjadi hak milik rezeki gimana? Ya kan banyak terjadi kan? Ya di media kan sering kita lihat ada orang menemukan sampai puluhan juta begitu, ya dia kembalikan kan begitu. Nah itu kita kadang-kadang saya merasa bersyukur ya di kehidupan ini masih ada orang yang seperti itu gitu loh. Bahkan kalau itu terjadi di diri kita ya itu tadi bisa bimbang loh kita kalau puluhan juta. Kalau cuma 100.000 ya udah titipin aja. Kalau puluhan juta coba jangankan Bapak Ibu, saya juga bisa terpengaruh kan begitu. Iya enggak? Iya, cuman kan kita kembali lagi mengingat bahwa kita ini ya enggak lama lagi lah, centak. Umur berapa sih kita udah? Jadi kalau mau kita lanjutkan ya sayang. Gitu saya kira. Ya. Nah. Habis ya? Enggak bisa jawab saya kalau kosikin. Jangan berat-berat, saya nggak bisa jawab kalau kosikin ini. Memang kalau seperti saya mungkin nggak bisa menangkapnya. Gini ya. Ini aja megangnya aja nggak begitu bisa. Saya nggak bisa terlalu banyak berpikir itu sangat luas dan sangat dalam tadi ceramah sama Romo itu.
tentang ceramah Romo itu sangat luas dan sangat dalam. Sulit saya untuk mencernanya begitu kan, apalagi mau berpikir sampai ke sana. Jadi saya ngambilnya itu yang ringan-ringan aja, yang saya jadi simpulkan saja. Jadi saya simpulkan saja. Tadi saya lihat, terutama yang saya lihat itu yang Bia Pada itu apa tadi itu? Yang sulit untuk dicerna kan? Yang ingin saya tanyakan itu bisa saya pegang. Iya, langsung pertanyaannya. Hanya yang ingin saya tanyakan itu dari mana itu munculnya semuanya itu? Yang soal yang ada di Bia Pada itu. Semua kemunculannya itu satu kesimpulan itu dari mana dia bisa muncul. Itu semua perbuatan itu semua. Kesatu. Kedua yang saya tanyakan itu, tadi Romo mengatakan sati. Dari mana sati itu muncul? Nah, itu saja. Untuk pertama yang saya tanyakan itu saja. Mungkin ada sedikit lanjutannya. Di samping itu juga saya sangat tertarik dan cocok sekali yang Romo katakan itu tentang Avalokitesvara itu, pancaran dari Sang Buddha. Karena itu ada hubungannya dengan nggak usah dicari lagi. Setelah Sang Buddha parinibbana, kata kepada muridnya, di mana ada Dhamma, di situ ada Sang Buddha. Itu ada hubungannya dengan Avalokitesvara. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih sama-sama. Ya ini termasuk sulit juga ini pertanyaannya, dari mana munculnya niat jahat, bingung saya. Ya kan, ini kan berarti saya harus menjelaskan tentang abhidhamma. Iya, niat jahat lah. Sedangkan saya sendiri nggak lulus belajar abhidhamma, kan gitu. Ya, jadi saya terus terang aja nggak bisa jawab Kosikin. Nanti coba saya belajar lagi. Munculnya niat jahat itu dari mana? Ya itu kan berarti nanti ada cetasika ya kan, munculnya kan dari cetasika, 17 cetasika lah, saya nggak lulus. Belum kalau lulus. sati tadi dari mana munculnya? Iya sama juga, itu munculnya dari, kalau di Abhidhamma itu bab 2. Iya, jadi nggak bisa saya. Nanti keliru-keliru, takutnya keliru-keliru karena belum lulus saya. Enggak begitu Mo. Tadi Romo udah jelaskan sati itu munculnya dari kesadaran. Kan Romo sendiri udah menjelaskannya. Enggak bisa. Saya enggak berani kalau enggak ini nanti salah pandang, ini bisa salah tangkap. Enggak, kalau salah ngerti, ya pendengar yang lain bisa salah ngerti kalau saya jelaskan saya enggak lengkap, nanti jadi karma buruk juga buat saya. Nggak bagus ya kan, nanti coba saya pelajari, nanti kalau Puja Bhakti Uposatha coba nanti saya jawab, karena kalau Puja Bhakti Uposatha agak terbatas kan, memang mau belajar semua, nanti coba mudah-mudahan saya bisa jawab. Itu menyangkut cetasika itu, cetasika itu, jadi sati juga sama, cetasika juga itu, Bia Pada juga ya. Saya kira itu dulu supaya nanti nggak bingung. Ya saya kira cukup ya sharing kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini akan membawa manfaat, dan Bapak Ibu hendaknya belajar. Cari referensi yang lebih lengkap, yang lebih bagus, dan nanti bisa lebih spontan, untuk lebih satinya lebih meningkat, sehingga lebih mudah untuk mencegah hal-hal buruk yang bisa menyebabkan kita terlahir di alam niraya. Ya waktu kita itu enggak lama.
Buddha-Buddha sebelumnya itu, kapan-kapan ya, nanti saya cerita tentang waktu. Buddha-Buddha yang sebelumnya itu umurnya itu bisa 80.000 tahun. Iya kan? Sama Sang Buddha sekarang ini umurnya cuma 85 tahun. Rata-rata pada waktu itu. Saat ini rata-rata umur kita, umur manusia di bumi ini saat ini saya kira nggak sampai 80 tahun rata-rata. Iya kan? Paling 70-an 2 atau berapa. Nah, jadi kalau seperti kita-kita yang sudah 50 tahun ke atas, ya proses belajar hanya tinggal menghitung hari. Ya. Ya, saya kira Bapak Ibu harus menyadari hal itu dan kita sama-sama memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk sungguh-sungguh berlatih dan ya belajar dan berlatih ya. Karena berlatih aja tanpa belajar bisa salah juga. Bisa salah pandangan salah juga, bisa keliru. Ya kan? Tapi kalau kita sambil belajar, kita belajar kemudian kita berlatih, itu kita akan meningkat nantinya. Ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan dari pendengaran Dhamma pada siang hari ini itu bermanfaat buat kita mendatangkan karma baik yang tidak kecil nilainya dan semoga melimpah kepada semua sanak saudara kita yang telah meninggal dunia dan melimpah juga kepada semua satwa. Sabi sata bawantu sukitata.